Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini, gue mau bahas tentang apa itu konsep 996 yang diterapkan di China ya. Konsep 996 ini sebenarnya mengacu pada sistem kerja di mana karyawan itu bekerja mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari dalam satu minggu. Sehingga total jam kerja karyawan itu mencapai 72 jam per minggu. Sistem ini sebenarnya diterapkan di perusahaan-perusahaan teknologi besar di Tiongkok ya, atau di China, seperti Alibaba, Pinduoduo, Huawei, dan Kuaishou ya. Banyak juga nih kayaknya company lain ya. Meski sempat dipuji oleh beberapa pengusaha besar ya, termasuk Jack Ma, pendiri Alibaba, sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dan dedikasi, tapi konsep ini juga menuai banyak sekali kritik dari sisi hukum, kesehatan, dan juga etika. Sistem 996 ini sebenarnya mulai populer di industri teknologi di China ya pada awal 2010-an. Perusahaan-perusahaan startup ini saat itu menghadapi persaingan yang sangat ketat sehingga mereka mendorong karyawannya untuk bekerja lebih keras dan lebih lama demi mengejar target dan inovasi. Jack Ma pernah menyebut 996 ini sebagai berkah besar ya dalam tanda kutip, karena menurut dia bekerja lebih lama menunjukkan dedikasi dan kecintaan terhadap pekerjaan. Tapi kenyataannya nggak semua karyawan ngerasa diberkati gitu ya dengan pola kerja ini. Banyak dari mereka sebenarnya mengeluhkan kelelahan dan juga kehilangan waktu untuk keluarga, hingga masalah kesehatan serius akibat beban kerja yang berlebihan. Protes terhadap sistem ini semakin meningkat hingga akhirnya pada tahun 2021 Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok ya menyatakan bahwa sistem kerja 996 ini ilegal berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan negara tersebut. Di sini gue mau share beberapa kritik dan juga kontroversi yang terjadi terkait 996 ini ya. Yang pertama, adanya pelanggaran hukum di mana menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Tiongkok jam kerja maksimal adalah 44 jam per minggu. Kalau di Indonesia 40 ya. Dengan kewajiban perusahaan itu untuk membayar lembur jika melebihi batas tersebut. Sehingga sistem 996 ini jelas melanggar aturan ini ya. Kemudian yang kedua, ada konteks dampak kesehatan di mana studi menunjukkan bahwa jam kerja yang terlalu panjang dapat menyebabkan stres kronis, gangguan tidur, depresi, dan penyakit kardiovaskular. Kasus karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan ini bahkan semakin banyak dilaporkan di Tiongkok. Terus juga ada dampak sosial, di mana sistem ini membuat karyawan kehilangan waktu bersama keluarga, mengorbankan kehidupan sosial, dan juga mengalami ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadinya. Kemudian ada juga reaksi global, di mana adanya kritik ya terhadap konsep 996 ini, yang mana tidak hanya datang dari dalam negeri ya, tetapi juga datang dari komunitas global. Kampanye online seperti 996.icu ya atau 996.icu, yang artinya jika Anda bekerja 996 ini Anda akan berakhir di ICU, itu muncul ya sebagai bentuk protes. Sekarang gue mau bahas apakah possible jika penerapan sistem 996 di Indonesia ini diterapkan ya, gimana analisisnya. Sebenarnya kalau menurut gue dari awal emang nggak bakal mungkin bisa, karena aturan ketenagakerjaan kita itu menyebutkan 40 jam kerja gitu ya selama satu minggu. Tapi memang kalau secara regulasi Indonesia kan memang memiliki aturan yang cukup ketat ya tentang jam kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja itu diatur maksimal 40 jam per minggu, baik dalam format 5 hari kerja yang mana itu 8 jam kerja per hari, atau 6 hari kerja yang mana satu harinya itu 7 jam per hari. Perusahaan yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan hingga pidana. Selain itu, masalah lembur juga diatur secara ketat dengan kewajiban perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Dengan demikian, sistem 996 yang meminta karyawan untuk bekerja 72 jam per minggu tanpa kompensasi jelas itu tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Terus terkait dampak budaya kerja, kalau misalnya ini diterapkan di Indonesia, sebenarnya budaya kerja ini cenderung lebih menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance ya. Masyarakat Indonesia juga memiliki nilai sosial dan religius yang kuat, sehingga pada waktu bersama keluarga dan komunitas gitu ya, atau waktu beribadah misalnya, itu dianggap sangat penting dan sangat krusial. Sistem 996 ini akan bertentangan dengan nilai-nilai ini dan kemungkinan besar akan menimbulkan resistensi ya. Kalau ngomongin soal dampak ekonomi dan sosial, jika sistem 996 ini diterapkan,
diterapkan di Indonesia, which is ini sangat tidak mungkin ya. Sebenarnya ada beberapa resiko yang harus diperhatikan ya. Yang pertama terkait kesehatan karyawan, karena adanya kelelahan pastinya akibat jam kerja yang panjang dan dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan juga biaya kesehatan ya, atau biaya berobat. Kemudian motivasi karyawan juga berpengaruh karena jam kerja yang tidak manusiawi ini dapat menyebabkan karyawan kehilangan semangat kerja, menurunkan loyalitas dan juga meningkatkan turnover. Kemudian ada juga dampak terkait reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang menerapkan sistem ini mungkin akan mendapatkan reputasi buruk di mata publik dan sulit untuk merekrut talenta-talenta yang terbaik. Apalagi zaman sekarang kan netizen ini gerakannya cepat banget ya. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang kerjanya itu overload gitu ya, sering lembur tapi nggak dibayar, kerja sampai tengah malam bahkan gitu ya, ini pasti gampang viral lah gitu ya di Twitter atau dimanapun lah, karena netizen Indonesia ini cukup galak dalam share gitu ya kejadian-kejadian yang ada di kehidupan mereka. Jadi memang perusahaan ini harus hati-hati banget lah. Sekarang gue mau bahas ke alternatif untuk peningkatan produktivitas ya, karena sebenarnya pada dasarnya ya konsep 996 ini kan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan gitu ya. Tapi menurut gue ini nggak make sense dan terlalu sadis gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mencapai tujuan tadi sebenarnya banyak alternatifnya ya. Yang pertama mungkin gue mau share terkait pelatihan dan pengembangan dengan meningkatkan skill karyawan agar mereka dapat bekerja lebih efisien dengan durasi waktu yang lebih sempit atau lebih kecil. Kemudian alternatif lainnya adalah menerapkan teknologi dan otomasi, karena menggunakan teknologi ini bisa berguna untuk mengurangi beban kerja manual ya. Udah banyak nih sekarang software, AI dan lain sebagainya untuk mengurangi tingkat stres dan juga tingkat manual saat melakukan pekerjaan itu gitu. Kemudian ini juga bisa diantisipasi dengan manajemen waktu, di mana kalau misalnya kita ngerjain atau kita mengelola pekerjaan kita atau project-project yang kita kerjakan, ini harus di-manage waktunya dengan lebih baik untuk menghindari lembur yang tidak perlu gitu. Jangan-jangan mungkin selama ini kalaupun kita lembur, emang kitanya yang nggak bagus dalam manajemen waktu selama jam kerja kita berjalan, sehingga kita harus lembur. Makanya ini yang harus mungkin diperbaiki ya. Kemudian ada juga terkait kesejahteraan karyawan dengan memberikan insentif, kemudian juga memberikan fleksibilitas kerja dan juga lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Oke, kesimpulannya sistem 996 ini sebenarnya mungkin berhasil ya diterapkan di Tiongkok ya pada awalnya, karena memang budaya kerja yang kompetitif dan tekanan pasar yang tinggi. Tapi kalau ngomongin konteks 996 di Indonesia, menurut gue penerapan sistem ini tidak hanya soal melanggar hukum, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan juga sosial di masyarakat kita ya. Dan alternatif yang tadi udah gue share mungkin itu bisa ngebantu untuk meningkatkan produktivitas, karena kan pasti banyak lah pilihan-pilihan untuk membuat karyawan-karyawan itu lebih produktif lagi, lebih efisien dalam bekerja, dan juga pastinya lebih happy dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga mereka akan loyal. Ya mungkin itu pembahasan dari gua terkait konsep 996. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia cocok untuk menerapkan 996? Atau mungkin dari kalian ada yang saat ini kondisinya kerja tapi lembur terus gitu ya, tapi nggak dibayar misalnya? Coba deh share pengalaman kalian terkait produktivitas kalian di dunia kerja di kolom komentar di bawah. Ya buat kalian yang mungkin saat ini udah enak atau udah capek kerja di kantor kalian yang sekarang ya, mungkin karena sering lembur, sering nggak diapresiasi gitu ya, dan sering mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang enak dan lingkungan kerjanya mungkin tidak kondusif dan tidak produktif, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US dan ada di Europe ya. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian, dan gue doakan semoga kalian bisa diterima. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Willy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.